Hari ini panjang dan berat sekali. Kamu jogging beberapa kilometer pagi tadi. Lalu kamu duduk seharian di kantor demi membuat aplikasi seluler untuk meningkatkan kualitas tidur. Malamnya, kamu ke bioskop bersama teman-teman dan baru pulang sampai larut. Akhirnya ketemu kasur. Kamu meloncat ke sana, menatap keluar jendela dan memandangi bulan yang digantikan perlahan oleh matahari. Lalu kamu sadar ada hal aneh yang sedang terjadi. Satu hari tanpa tidur. Kamu bangkit dari tempat tidur dan saat melihat jam, kamu bingung. Sudah 6 jam sejak kamu sampai rumah. Suhu di kamarmu normal. Kamu sudah mandi, meredupkan lampu, dan kamu jelas mengantuk. Tapi ada yang mengganjal. Kamu berangkat ke kantor dan bercerita ke rekan kerjamu bahwa kamu merasa kurang sehat hari ini karena belum tidur semalaman. Dia pun menjawab, semalam dia juga tidak bisa tidur. Kalian merasa lelah, pekerjaanmu tidak kunjung maju, suasana hati semua orang kian memburuk. Saking ngantuknya, kamu membatalkan semua rapat sore. Akhirnya, hari kerja berakhir, dan kamu meninggalkan kantor. Kamu memesan taksi, si sopir menguap dan mengaku dia hampir tidak tidur semalaman. Dia merasa lelah dan menerobos lampu merah. Untungnya, dia berhasil menghindari kecelakaan. Kamu keluar dari mobil, pergi ke toko buah, dan melihat semua orang di sekitarmu juga lelah. Kamu kembali pulang, menyalakan TV, dan sadar bahwa semua orang di seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Entah kenapa, semua orang tidak bisa tidur. Tidak ada yang tahu berapa lama ini akan berlanjut. Tapi para ilmuwan sedang berusaha memecahkan masalah ini. Oke, pikirmu, kamu sudah lelah dan pasti akan tidur beberapa detik lagi. Kamu jatuh ke kasur, menutup mata, dan berbaring di sana. Semua suara di luar jendela terdengar. Suara tetanggamu yang sedang cekcok di balik dinding, suara ponselmu yang berdering. Semua suara ini mengganggumu. Kamu memasang penutup telinga, memakai penutup mata, membungkus diri dengan selimut. Dan sekarang detak jantung dan suara napasmu yang menghalangimu tidur. 2 hari tanpa tidur, kamu meninggalkan rumah dengan marah dan lelah. Semua orang di jalan punya kantong mata. Mereka juga terlihat kesal. Kamu ke kantor dan berdebat dengan kolegamu. Atasanmu mengizinkan semua pegawai pulang cepat. Karena bekerja seperti ini sangatlah tidak memungkinkan. Kamu berjalan berkeliling kota dan merasa takut. Sirene mobil, orang yang lewat, semuanya bukan cuma bikin jengkel, tapi juga bikin kamu ngeri. Jalan menuju rumah terasa begitu berat bagimu. Kamu belum tidur selama 48 jam lebih. Rasa cemas mulai muncul di dalam dirimu. Kamu pun super lelah dan merasa stres sekali. Lebih dari 7 miliar orang juga mengalami hal yang sama saat ini. Dan sore harinya, pembawa berita TV yang juga mengantuk melaporkan bahwa semua penerbangan telah dibatalkan. Selain itu, mengendarai mobil atau kendaraan apapun juga dilarang. Semua orang harus tetap di rumah, tapi para ilmuwan mengaku hampir berhasil memecahkan misteri ini. 3 hari tanpa tidur. Di TV, program meditasi dan hipnosis disiarkan agar orang-orang bisa tidur. Tapi hasilnya nihil. Jurnalis dan presenter TV tidak lagi muncul. Orang-orang tak bisa bekerja dengan normal dalam kondisi seperti ini. Kamu minum banyak kopi, tapi sia-sia. Semua mall dan bahkan minimarket ikut tutup. Orang-orang ngantuk berkeliaran layaknya zombie di jalanan. Berita darurat tayang pada siang hari di semua saluran TV. Si pembawa acara tidak bisa membaca naskahnya dengan jelas. Dia tergagap-gagap, bingung melafalkan kata-kata, tapi masih mengucapkan topik utamanya. Para ilmuwan belum bisa mengetahui penyebab insomnia global ini. Karena mereka juga ingin tidur dan tidak bisa bekerja lagi. Meski mendengarnya, kamu tidak begitu peduli. Tiba-tiba, listrik padam. Semua pabrik dan pembangkit listrik tidak lagi berjalan. Listrik disuplai seadanya dan dimatikan beberapa kali sehari untuk menghemat daya. Orang-orang mengamuk. Mereka turun ke jalan dan menuntut penjelasan. Unjuk rasa sudah berlangsung beberapa jam. Toko-toko tutup. Tapi semua orang tetap datang demi kopi. Hanya dalam beberapa menit, kopi menghilang dari mana-mana. Kalau kamu tidak bisa tidur, kopi mungkin membantumu segar sedikit. Tapi kali ini tidak ada gunanya. Kamu cuma kembali segar beberapa menit. Unjuk rasa berakhir dengan cepat karena orang-orang kian lelah. Mereka kembali ke rumah dengan kesal dan letih. Beberapa orang yang tetap berunjuk rasa yakin semua ini ulah paus. Sementara yang lain berpikir bahwa insomnia sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita, tapi kita tidak menyadarinya. Kamu mengecat ulang tembok di rumah menjadi jingga karena menurutmu ini adalah warna yang pas agar kamu cepat mengantuk.
Sayang, kamu dan semua orang salah. Setelah 3 hari tanpa tidur, pikiran kita menjadi kacau. Delusi dan bahkan ilusi muncul. Kamu duduk di tempat tidur karena takut menginjak lantai. Seluruh kamarmu dirubungi kucing kecil bergigi tajam. Dan tempat tidurmu adalah tempat paling aman. 4 hari tanpa tidur, kucing-kucing itu sudah menghilang. Dan kamu mencoba membuat sarapan. Selama beberapa jam, kamu mencoba menyendok kuah pakai garpu. Lalu kamu tersadar, kamu tidak lapar. Tubuhmu nggak mau makan lagi. Kamu cuma amat sangat ingin tidur. Laporan khusus tayang di TV. Ada pterodaktil turun ke jalanan dan membagikan burger gratis ke semua orang. Kamu tidak mau ketinggalan dan bergegas keluar. Yang datang cuma sedikit. Ada yang tertawa, ada yang berbicara dengan angin. Dan kamu sudah lupa kenapa kamu kesini. Di hari keempat tanpa tidur, pandangan realitasmu mulai kacau. Otakmu mengaburkan garis antara kenyataan dan imajinasi. 5 hari tanpa tidur. Kamu bukan di rumah karena konsep rumah tidak ada lagi. Kamu seperti orang lain, makin menjauh dari kenyataan. Untungnya, jalanan tidak kacau. Semua orang terlalu lelah dan letih untuk membuat masalah. Dunia kini kelihatan seperti akuarium raksasa, tempat orang-orang berenang seperti ikan kecil. Ingatanmu makin menumpul. Kamu tidak ingat di mana kantormu dan apa tujuan hidupmu. Sebaliknya, kamu mencoba mengejar unicorn yang berlari melintasi padang rumput hijau. Orang lain juga berlari bersamamu. Tapi ternyata mereka semua cuma ilusi. Kamu tidak mengerti apa yang terjadi dan tidak tahu apa-apa kecuali satu hal. Kamu sangat mengantuk. 6 hari tanpa. Apa artinya tanpa? Apa yang terjadi? Aku siapa? Tubuh manusia tidak bisa berfungsi dengan normal lagi. Untuk menghemat tenaga, kamu duduk di bangku dan terus menunggu sesuatu tak menentu. Mereka yang kuat dan sehat terus berjalan tanpa tujuan mengitari kota. Ada orang yang masuk ke toko dan mengambil banyak makanan dari sana. Tapi dalam perjalanan pulang, semua bawaannya hilang. Ada juga seorang perempuan yang melompati jurang imajiner. Kamu melihat langit berubah ungu dan petir es mulai tumbuh dari tanah. Kamu menghabiskan beberapa jam di bangku taman. Atau mungkin cuma beberapa detik. Atau mungkin sudah beberapa tahun. Konsep waktu telah hilang. Lalu, di suatu titik, kamu akhirnya bisa tidur. Kamu teler begitu saja karena alasan yang tidak diketahui. Mimpi kembali menyapa peradaban manusia. Ketika ini terjadi, orang-orang seperti pingsan. Selama 2 hari berikutnya, semua orang tidur. Hujan, cuaca panas, dingin, burung. Tak ada yang bisa membangunkanmu. Seluruh dunia tengah mengalami tidur paling nyenyak dalam sejarah. Sementara itu, hewan liar memenuhi jalanan kota karena sampah yang menumpuk. Populasi tikus meningkat. Alam dan udara jadi lebih bersih. Kamu bangun dengan mulut kering. Seluruh tubuhmu sakit. Tenagamu habis dan bicara rasanya sulit. Untungnya, kamu tertidur di dekat air mancur. Jadi, kamu segera meloncat ke dalamnya dan air dingin menyegarkan pikiranmu. Kamu mencoba mengingat apa yang terjadi. Orang-orang di sekitar perlahan ikut bangun. Kamu pun membantu mereka menyadarkan diri. Kehidupan manusia kembali ke ritme awalnya. Para ilmuwan telah menemukan bahwa fenomena tidak dikenal yang membuat orang-orang tidak tidur ini berlangsung tepat 7 hari. Kini, semua orang menjaga kualitas tidur mereka. Aplikasi seluler yang telah kamu kembangkan selama beberapa bulan kian populer dan membuatmu menjadi miliarder. 1/3 remaja dan orang dewasa yang sehat mengaku mereka sering merasa ngantuk dan kehabisan energi. Memangnya apa aja sih penyebab kita sering kelelahan begini? Kita cari tahu yuk. Pertama, jangan makan terlalu banyak karbohidrat olahan seperti gula. Zat ini memang bisa menyuplai energi dengan cepat sehingga gula darahmu langsung melonjak. Tapi kadarnya cuma akan bertahan sementara, kemudian turun lagi. Inilah yang dinamakan dengan sugar crash. Keinginan untuk mendapat energi secara instan menyebabkan siklus produksi energi yang kurang baik dan mengakibatkan energi kita cepat terkuras. Karena itulah, mengonsumsi terlalu banyak makanan bergula bisa bikin kamu kelelahan sepanjang hari. Ibaratnya seperti mengecas ponsel saat baterainya lemah. Ponsel ini akan bisa berfungsi dengan baik saat pengecasnya dicolok, tapi saat dicabut, baterainya langsung berkurang.
Kurangi gula dan karbohidrat olahan dalam asupan makanan dan snackmu ya, biar energimu tetap cukup sepanjang hari. Ganti juga snack coklat dengan sayuran, biar kamu tetap fokus di siang hari. Makanan sangat mempengaruhi tingkat energimu. Kamu mendapat banyak energi dari kalori. Kalau asupan kalorimu nggak mencukupi, metabolismemu akan melambat, supaya kamu tetap bisa menyimpan sedikit energi yang tersisa. Akibatnya, kamu akan lesu seperti zombie. Remaja laki-laki memerlukan sekitar 2.800 kalori setiap hari, sedangkan remaja perempuan perlu sekitar 2.200. Tapi setelah kita dewasa, jumlah kalori ini akan berkurang. Pria memerlukan kalori sekitar 2.500 kalori dan wanita cuma perlu 2.000. Protein juga sangat penting untuk meningkatkan jumlah energi. Kita bisa mendapatkannya dari berbagai macam daging, termasuk daging sapi, domba, dan ayam. Produk susu, telur, dan ikan juga bisa menjadi sumber protein yang bagus. Saat merasa lelah, kamu juga perlu memperhatikan asupan kafeinmu. Konsumsi kopi atau minuman berenergi di sore hari memang kelihatan sangat menyegarkan ya, tapi sebetulnya bisa sangat mengacaukan tidur malammu. Kebanyakan orang mengira kafein cuma menetap di dalam sistem tubuh kita selama 5-7 jam. Makanya mereka melarang minum kopi sebelum tidur aja. Padahal sebetulnya kafein berada di dalam tubuh kita 2 kali lebih lama, yaitu antara 10-14 jam. Kalau kamu minum minuman berkafein pada jam 3 sore, separuh dari kafein ini masih ada di dalam sistem menjelang waktu tidurmu pada jam 10 malam. Sehingga masih bisa mendongkrak energimu yang sebetulnya nggak kamu butuhkan. Di jam 4 pagi, seperempat kafein itu masih ada di sistemmu, yang akhirnya bikin kamu sulit tidur. Tapi tenang, ada solusi mudahnya kok. Hindari kopi dan minuman berenergi setelah makan siang. Normalnya, kita perlu tidur sekitar 8 jam agar bisa tetap bugar. Tapi kebanyakan remaja bisa tidur lebih lama dari itu. Makanya, kita sering salah kaprah. Kalau kamu perlu bangun tidur jam 7 pagi untuk sekolah, berarti kamu perlu tidur jam 11 malam agar durasi tidurmu 8 jam. Itu pun belum termasuk waktu yang kamu gunakan untuk berusaha terlelap. Cek aja waktu rata-ratamu sebelum benar-benar tertidur, lalu tambahkan ke 8 jam tadi. Setelah beberapa minggu, kamu akan jauh lebih bugar. Rebahan di kasur sambil buka-buka Netflix sebelum tidur juga sebaiknya dihindari. Tempat tidur cuma dipakai untuk tidur. Layar laptop yang terang juga nggak akan membantumu cepat tidur. Sebaiknya jauhkan gadget yang bisa memancarkan cahaya biru atau putih minimal 1 jam sebelum tidur, termasuk ponsel, laptop, dan TV juga. Layar bisa menghalangi otak melepaskan melatonin alias hormon tidur, sehingga tubuhmu akan kesulitan mengenali waktu tidur. Tubuhmu akan kebingungan dan menganggap cahaya layarmu itu sebagai cahaya matahari di siang hari. Makanya, kamu akan tetap melek dan berenergi. Wah, berarti kamu perlu tips yang lebih ampuh. Jauhkan semua alat elektronik dari kamar tidurmu. Ganti layar ponsel dengan buku fisik, agar kamu bisa cepat tidur. Buku audio juga bisa banget loh membawamu ke alam mimpi. Tips lain yang bisa kamu coba misalnya memasang tirai blackout. Tapi kalau kamu nggak mau buang-buang uang, pakai spray atau handuk gelap aja buat menutupi jendela kamarmu. Dengan begini, saat cahaya matahari mulai menyoroti kamarmu di pagi hari, kamu nggak akan terbangun karena silau. Dan kamu bisa melanjutkan mimpi indahmu dengan anabul atau mimpi indah lainnya. Kamu perlu berolahraga agar tetap bertenaga sepanjang hari dan bisa tidur nyenyak di malam hari. Setelah seharian sekolah atau bekerja, lelahmu nggak akan seketika hilang cuma dengan rebahan di sofa. Jadi, coba deh lakukan olahraga sebentar. 15 menit pun udah cukup kok. Nggak harus muluk-muluk pergi ke gym setiap hari. Mungkin kamu bisa mulai jalan kaki setiap hari. Dan nggak perlu lama-lama juga, setengah jam saja sudah cukup. Ada 3 cara super gampang yang bisa kamu terapkan agar lebih aktif di siang hari. Jangan naik mobil atau kendaraan lain. Jalan kaki aja kalau memang tempat yang kamu tuju cukup dekat. Ganti lift dengan tangga, dan jangan kebanyakan duduk. Kalau memungkinkan, sebaiknya berdiri saja. Kalau kamu sering duduk saat bekerja, kamu bisa pakai meja berdiri. Masukkan juga olahraga jumping jack ke rutinitas harianmu. Olahraga ini bisa melatih seluruh tubuh dan memperlancar aliran darah. Selain itu, nggak diperlukan alat khusus.
Jadi, kamu bisa langsung mencobanya saat kantukmu tiba-tiba menyerang di siang bolong. Pola tidur yang sama juga perlu kamu terapkan agar kamu tetap fokus setiap hari. Jadi sebaiknya kamu tidur pada waktu yang sama setiap malam dan bangun pagi di jam yang sama. Orang dewasa yang menerapkan pola tidur seperti ini biasanya nggak akan kelelahan pada siang hari dan nggak akan sulit tidur pada malam hari. Ibarat tanaman yang layu karena nggak mendapat cukup air, tubuh kita juga nggak bisa berfungsi dengan baik kalau kekurangan H2O. Jangan lupa, minum air yang cukup ya, biar energimu tetap tinggi. Baik saat kamu mendaki Gunung Everest, maupun cuma belanja di toko sebelah, asupan airmu harus cukup. Stres bisa benar-benar menguras energimu. Kalau kamu punya deadline tugas atau ujian penting, coba tips ini aja biar kamu nggak stres. Dengerin lagu favoritmu, baca buku bagus, nongkrong bareng teman-temanmu, dan coba yoga atau meditasi. Ada banyak tutorialnya di internet kok. Meditasi juga gampang dilakukan. Duduk di tempat yang tenang dan nyaman. Fokus aja pada pernafasanmu, lalu tarik dan buang nafas secara perlahan. Atur juga batas waktunya. Kalau kamu baru bermeditasi, mulai dari yang singkat-singkat dulu aja, misalnya 5 atau 10 menit. Di internet juga tersedia banyak suara meditasi untuk membantumu tetap tenang dan fokus. Langkah apapun yang bikin kamu rileks pasti bisa membuatmu fit dan bugar. Kalau kamu sudah mencoba semua tips tadi, tapi tetap saja kelelahan, bisa jadi ada alasan lainnya. Intoleransi pada makanan bisa membuatmu sangat lesu, sehingga akan mempengaruhi energi dan tidurmu. Bahkan banyak orang memiliki intoleransi pada gluten, produk susu, atau telur. Kamu juga bisa mendapat banyak energi dari vitamin. Zat besi bersumber dari bayam, brokoli, daging merah, dan kalkun. Vitamin D sebagian besar berasal dari jamur, ikan berlemak, makanan laut, dan yang paling penting, sinar matahari. Susu, telur, dan daging sapi merupakan sumber vitamin B12 yang baik. Tapi kalau kamu kesulitan mengganti diet, ada juga suplemen vitamin di toko-toko kesehatan terdekat. Kamu tahu tokoh ini kan? Siapa lagi kalau bukan penemu legendaris Leonardo da Vinci? Dia nggak tidur malam seperti kita loh, tapi cuma tidur siang berkali-kali selama 15 menit. Dan dia seorang jenius. Kalau ini seniman kenamaan Salvador Dali. Dia biasa tidur siang sambil duduk di atas kursi. Sebelum terlelap, dia suka megang sendok atau kunci logam. Dan setelah dia jatuh tidur, sendok itu akan jatuh ke piring logam di atas lantai. Dengan begini, dia akan terbangun lagi. Dan pastinya, dia juga jenius. Thomas Alva Edison terkenal dengan bohlam lampunya. Dan dia biasa megang bola saat mau tidur. Bola itu akan jatuh, kemudian membangunkannya. Udah jelas sih, dia juga jenius. Masing-masing dari mereka nyoba tidur dengan cara uniknya sendiri. Jadi mereka memasuki fase tidur ayam saat otak sudah nggak terjaga, tapi masih belum tidur. Ilmuwan meyakini ada alasan yang melatar belakangi fase tidur seperti ini. Tidur ayam juga disebut dengan hypnagogia. Di fase ini, otak mengalami transisi sebelum kita mulai tidur. Jadi sebetulnya kita belum memasuki fase tidur, tapi otak kita mulai nunjukin halusinasinya. Orang yang pernah mengalami hypnagogia mengatakan, otak mereka mulai ngumpulin semua informasi yang mereka pikirkan sebelum tidur. Organ ini juga menganalisis semua informasi seperti komputer, kemudian menjawab pertanyaan yang muncul. Jadi kalau kamu ngelihat banyak puzzle saat masih terjaga, di fase tidur ayam, kamu bisa nyusun semua kepingnya sampai selesai. Otak bisa nyatuin semua fakta ini seperti dalam mode autopilot, kemudian nyediain jawaban dari pertanyaan yang kamu pikirkan sebelum tidur. Poinnya, yaitu kamu bisa bangun sebelum masuk ke fase tidur yang lebih dalam, hingga ngelupain semua kejadian yang baru kamu lihat. Salvador Dali juga ngelakuin hal yang sama loh. Gemerincing kunci yang jatuh di atas piring akan membuatnya terbangun saat otaknya mau terlelap dan memasuki fase hypnagogia. Lalu, dia akan langsung nyatet semua kejadian yang dia lihat. Makanya, beberapa lukisannya kelihatan sangat aneh. Kamu juga bisa mengalami kejadian serupa saat tiba-tiba bangun di malam hari. Kemudian, kamu mulai nyatet semua ide yang muncul di otakmu. Padahal, sebelum tidur, kamu nggak mikirin hal-hal spesifik. Lalu di pagi harinya, tahu-tahu kamu ngeliat tulisan Merpati IT Super di catatanmu. Tapi para saintis memang sengaja mikirin ide kompleks sebelum tidur,
supaya otak mereka bisa ngasih petunjuk. Misalnya saja James Watson. Dia ngelihat dua ular yang saling terlilit dalam tidurnya. Kemudian dia jadi tahu kalau bentuk struktur DNA memang begitu. Fase tidur ayam juga disebut dengan N1 atau fase tidur pertama. Belum lama ini para saintis telah meneliti fase tidur ayam. Eksperimen ini melibatkan 100 peserta yang harus menjawab soal matematika. Dan di saat tertentu, mereka boleh beristirahat. Jadi, mereka perlu duduk bersandar di kursi berlengan dalam ruangan gelap, sambil megang cup minuman. Sejumlah peserta yang terlelap akhirnya menjatuhkan cup itu. Lalu, bunyi yang dihasilkan bisa membangunkan mereka. Nah, selanjutnya, mereka perlu ngerjain soal matematika lagi. Hasil eksperimen ini menunjukkan, peserta yang terlelap hingga memasuki fase tidur ayam, 83% lebih bisa ngerjain matematika. Sedangkan peserta yang tetap terjaga cuma berpeluang 30%. Untuk melewati proses ini, mereka cuma perlu waktu 15 detik dalam fase tidur ayam. Para saintis menghubungkan kenaikan aktivitas otak dan kreativitas dengan kondisi ideal. Di fase ini, kognisi kita akan lebih rileks dan otak bisa nyiptain asosiasi aneh. Kalau kamu nggak terbangun setelah memasuki N1, berarti otakmu akan masuk ke fase N2 yang lebih dalam. Kedua fase ini masih termasuk dalam tidur ringan, dan kamu masih gampang terbangun. Bahkan di fase N1, kamu masih bisa ngedengerin semua suara di sekitarmu. Kalau pernah ketiduran di kereta, kamu juga pasti pernah mengalami fase tidur ini kan? Selanjutnya, otak akan masuk ke fase tidur yang paling nyenyak, alias N3. Kalau sampai terbangun di fase ini, kondisimu akan nggak karuan. Bisa-bisa kamu akan duduk di tepi ranjang selama beberapa saat sambil nenangin diri. Wajar aja sih, karena frekuensi gelombang di otakmu semakin lambat. Tidur dengan gelombang lambat juga disebut dengan tidur non-REM. Dan REM-nya ini adalah singkatan dari Rapid Eye Movement atau gerakan mata cepat. Di fase ini, suhu tubuh kita akan turun dan energi di dalam otak mulai berkurang. Otak kemudian bertambah cepat setelah kita masuk ke fase tidur ternyenyak, lalu masuk ke tidur REM. Di fase inilah, kamu bisa bermimpi aneh. Dan untuk mengamati kejadian di dalam mimpi, kamu akan menggerakkan matamu secara cepat. Makanya, tidur ini juga disebut dengan fase gerakan mata cepat. Di malam hari, otak kita ngelewatin rangkaian fase tidur seperti bolak-balik naik roller coaster. Dan menjelang pagi, durasi tidur REM-nya semakin lama. Karena itulah mimpi terpanjang dan terjelas kita muncul di pagi hari. Tidur REM juga membantu otak kita untuk memilah informasi yang terkumpul di siang hari, menyoroti bagian yang dibutuhkan, lalu menyimpannya. Saat kamu mempelajari hal-hal baru atau sedang berolahraga, sel otak membentuk koneksi baru. Jadi, sederhananya, otak akan bikin banyak penghubung. Dan saat kamu memerlukan informasi ini, otakmu bisa segera sampai ke lokasi via penghubung baru. Selama tidur REM, otak juga akan melakukan pemeriksaan. Ia mengirimkan sinyal melalui semua koneksi tadi untuk mastiin kalau kamu memakainya. Semisal, kalau kamu lagi senang main gitar, maka otakmu juga akan bikin penghubungnya. Tapi kalau otakmu mendeteksi hal yang belum familiar, seperti tinggi Gunung Everest yang setara dengan 23 kalinya gedung Empire State, penghubung tadi akan hancur. Para saintis menggunakan labirin untuk meneliti kemampuan otak dalam membentuk koneksi di dalam mimpi. Mereka ngelepas tikus di dekat labirin, kemudian mengamati aktivitas otaknya. Tiap belokan ternyata bisa menaikkan area spesifik di dalam otak. Dan lambat laun, tikus ini bisa tahu semua belokan di dalam labirin. Otaknya menyala-nyala seperti alunan musik. Du-du-du-du, du-du-du-du. Saat tikus tertidur, otak ngebentuk asimilasi dan pemahaman soal rute di labirin. Dan akibatnya, otak mengulangi informasi yang sama dengan lebih cepat. Nah, dalam mimpinya, tikus ini bermimpi seperti sedang berlarian di dalam labirin. Otaknya kemudian mulai melatih si tikus untuk berlari 10 kali lebih cepat. Dan saat bangun di pagi hari, tikus ini mulai lihai melewati labirin. Tapi kalau tidur REM dianggap sebagai fase yang paling penting dan menarik, kenapa ada tidur non-REM ya? Menurut sejumlah orang, otak kita bisa beristirahat dalam fase tersebut. Tapi kan otak kita nggak pernah beristirahat. Sebetulnya tujuan dari tidur non-REM adalah untuk melakukan diagnostik di tubuh kita. Saat kamu bangun, otakmu menerima sinyal dari semua indera, mulai dari mata, telinga, dan seterusnya. Tapi saat kamu tidur, semua indera ini dinonaktifkan. Dan pada saat itu, otak akan menerima sinyal dari organ dalam.
Saat mendeteksi kesalahan, otak akan mengirim peringatan untuk segera mengatasinya. Para ilmuwan menguji teori ini dengan merangsang bagian tubuh kucing saat si Anabul sedang tidur. Otaknya kemudian menerima sinyal ini dan ngerespon dengan tidur lebih dalam. Selain itu, tidur non-REM bisa ngebersihin otakmu. Jadi saat kamu tidur nyenyak, sel saraf akan menyusut. Lalu cairan cerebrospinal akan mengisi ruang kosong yang terbentuk. Nah, cairan ini berfungsi untuk ngebersihin kotoran dan racun di dalamnya. Tubuhmu juga melepaskan hormon pertumbuhan selama fase tidur nyenyak. Meskipun sudah dewasa, kamu masih memerlukan hormon ini loh. Hormon pertumbuhan bisa membantu proses regenerasi, serta mencegah kebotakan dan kulit kering. Hormon ini juga mampu memperkuat tulang dan membantu ngebakar lemak. Gak perlu repot-repot diet lagi kan kalau sudah begini? Oh iya, kamu pernah tiba-tiba tersentak bangun pas lagi enak-enaknya tidur kan? Ada fakta bonus buat kamu nih. Saat kamu tertidur, otakmu menonaktifkan beberapa sistem tubuh yang gak dipakai supaya bisa beristirahat. Tapi kadang prosesnya nggak berlangsung secara bersamaan. Dan saat tubuhmu tiba-tiba bergerak, berarti otakmu telah menonaktifkan bagian yang berkaitan dengan posisi tubuh di dalam ruangan. Tapi karena organ lainnya masih aktif, otak menganggapnya sebagai jatuh bebas. Refleks kita kemudian ngasih tahu kita untuk segera bangun. Nah, makanya kamu akan tersentak dan ngerasa kayak lagi jatuh. Padahal saat itu kamu lagi berbaring di tempat tidur. Lain kali kamu tidak bisa tidur pada malam hari, bangun dan pergilah ke kulkas. Kamu punya kompres es di sana? Tunggu, kacang polong beku itu juga bisa. Ambil kantongnya, kembali ke kasur, lalu letakkan kantong kacang polong beku itu di dadamu. 15 menit kemudian, kamu akan terlelap tanpa masalah dan tidur sepanjang malam. Trik kecil ini ampuh karena kamu merangsang saraf vagus. Itu salah satu saraf terpanjang dan paling kompleks di tubuh yang berawal di otak, lalu turun ke leher, dada, dan perut. Kamu punya satu di masing-masing sisi tubuh. Itu bertugas mengatur fungsi organ dalam, termasuk pencernaan, detak jantung, laju pernapasan, dan tindakan refleks tertentu, seperti menelan dan bersin. Itu berperan dalam menurunkan detak jantung, kewaspadaan, dan tekanan darah yang membantumu tenang serta santai. Saat mengompres saraf vagus dengan es, itu membantu melepaskan inflamasi. Lalu, saraf itu bisa berfungsi lebih baik. Kamu juga bisa membantunya dengan mandi air dingin atau berenang di danau sedingin es. Kayaknya aku pilih kantong kacang polong saja. Satu lagi cara bagus untuk tidur adalah selai kacang. Selai kacang mengandung banyak gizi yang membantu tubuh membentuk kembali otot dan memberinya dorongan energi. Itu mengandung triptofan, yaitu asam amino perangsang tidur. 1 sendok sebelum tidur akan cukup untuk membantumu tidur. Jika kamu khawatir dengan kalorinya, ingat bahwa itu bisa membantumu tidak terlalu lapar keesokan paginya. Itu juga memulai metabolisme karena tubuh butuh banyak energi untuk mencerna selai kacang. Pilih selai kacang alami tersehat dengan bahan paling sedikit. Jika kamu tidak suka rasanya, coba ganti dengan kacang, tahu, atau pisang. Semua makanan ini juga kaya triptofan. Kamu kemungkinan besar berdengkur saat tidur telentang. Jika itu masalah untuk pasanganmu, kamu bisa mencoba menghentikannya. Masukkan bola tenis ke dalam kaosmu dan ikat dengan karet gelang. Karet rambut juga bisa. Itu akan membuatmu tidak nyaman saat telentang. Ulangi trik ini selama 2 minggu dan kamu seharusnya terbiasa tidur menyamping. Anggota tubuhmu merasa kebas saat ada tekanan pada saraf. Biasanya karena kamu terlalu lama duduk di atas salah satu kakimu atau tidur di atas satu lengan. Ini mencegah saraf melakukan tugasnya membawa impuls seperti biasanya. Secara teknis, kamu bisa merasa kebas di bagian tubuh manapun. Lain kali kamu merasa kesemutan dan kebas, gelengkan kepalamu beberapa kali. Ini bisa melemaskan leher, meringankan tekanan pada saraf, dan menghidupkan kembali lenganmu. Untuk menghentikan cegukan, coba minum air dingin terbalik. Pegang gelas seperti biasanya, tapi gerakan kepala ke depan dan ke atas gelas. Miringkan gelas dan minum air dari sisi berlawanan. Cara ini ampuh karena saat kamu memiringkan kepala, otot perut berkontraksi. Kamu juga fokus minum secara hati-hati dan teralihkan dari cegukan. Saat kamu mengantuk tapi hanya bisa istirahat selama 20 menit, habiskan untuk tidur kopi. Ini lebih efektif daripada hanya minum kopi atau tidur saja, dan pastinya akan membuatmu segar kembali. Saat masuk aliran darah, kafeina melewati otakmu.
Di sana, itu menggantikan molekul yang disebut adenosina. Otakmu mengeluarkannya setelah molekul ini bekerja untuk waktu lama. Itu membuatmu merasa lelah. Saat kafeina menggantikannya, itu menghalau sebagian besar reseptor adenosina sehingga kamu merasa segar lagi. Tidur secara alami membersihkan otak dari molekul ini. Kafeina butuh waktu sekitar 20 menit untuk masuk ke sistemmu. Saat kamu langsung tidur setelah minum secangkir kopi, kamu membiarkan otakmu beristirahat sebentar. Bangun dalam 20 menit agar tidak masuk ke tahap tidur lebih dalam dan tepat di saat kafeina beraksi. Soda kue adalah ahlinya menyerap bau, sehingga kamu bisa menggunakannya untuk membuat deodoran sendiri. Campurkan soda kue dan maizena dengan takaran 1:6. Tambahkan minyak kelapa atau lavender dan tea tree sebagai ganti air agar lebih harum. Ini 100% alami dan tidak mengandung paraben, aluminium, atau warna buatan seperti deodoran buatan pabrik. Tapi jangan memakainya setiap hari karena itu bisa membuat kulitmu kering, terutama jika kulitmu sensitif. Jika begitu, kamu harus tambahkan shea butter atau coconut butter ke dalam campuran tadi. Berdiri dengan satu kaki saat menggosok gigi pagi-pagi dan kaki satunya lagi pada malam hari. Itu cara bagus untuk melatih otot stabilitas inti, memulihkan keseimbangan, dan mendapatkan postur lebih bagus. Kamu bisa membuat lebih menantang jika kamu menutup mata saat menyeimbangkan badan. Jika kamu bisa berdiri dengan satu kaki cukup lama, itu tanda bahwa otakmu sehat. Jika kamu tidak sabar untuk memakai ukuran baju lebih kecil, naikkan berat badanmu. Tapi sebelum kamu makan seloyang kue sendirian, kamu harus tahu maksudku adalah berat otot. Berat lemak dan otot sama, tapi otot tidak memakan banyak ruang. Jadi, dengan otot lebih besar, berat badanmu mungkin sama seperti orang dengan lebih banyak lemak di tubuh dan kamu bisa memakai pakaian lebih kecil daripada mereka. Saat kamu merasa kepanasan karena cuaca panas, minumlah teh atau kopi hangat untuk menyejukkan tubuh. Minuman yang lebih panas dari suhu tubuh akan menambah panas pada tubuhmu. Jumlah yang membuatmu berkeringat mengganti panas yang kamu tambahkan ke tubuh dari cairan. Saat keringat menguap dari kulit, energi lenyap dan mendinginkan tubuh. Jadi, semakin banyak keringat, semakin tubuh sejuk. Tapi trik ini tidak akan ampuh di iklim lembab. Kutikula dan bibir memiliki kesamaan. Keduanya mengalami dehidrasi dan mengelupas. Kamu bisa melindungi keduanya dengan pelembab bibir yang bagus. Jika itu ampuh untuk bibir, itu akan membantumu menyembuhkan, menghidrasi, dan melindungi kutikulamu juga. Jika kulit kepala berminyak adalah masalah yang sering kamu alami, solusinya adalah bedak bayi. Itu seampuh dry shampoo, tapi harganya jauh lebih murah. Oleskan pada kulit kepala, biarkan meresap sampai tidak ada titik putih di antara rambutmu dan lihat hasilnya, segar dan kering. Makan 6 kali sehari tidak akan membantumu menurunkan berat badan. Itu bahkan bisa membuatmu ingin makan lagi dan mendapat asupan kalori lebih banyak dari yang kamu butuhkan. Jika kamu tidak sempat menyiapkan camilan sehat atau tidak bisa mengatur porsi makanmu, tetap makan 3 kali sehari akan lebih baik untukmu. Kamu bisa mengurangi bengkak di bawah mata dengan sendok biasa. Masukkan ke freezer untuk mendinginkannya, lalu tempelkan ke bawah mata beberapa menit. Suhu dingin akan menyempitkan pembuluh darah, dan tekanan yang kamu aplikasikan dengan sendok akan meningkatkan pengaliran cairan tambahan. Bawa coklat hitam dengan kandungan kakao tinggi ke gym untuk membantu otot pulih lebih cepat setelah olahraga. Biji kakao yang terkandung di dalamnya akan membantu meningkatkan aliran oksigen ke seluruh aliran darah. Antioksidan akan membantumu lebih sehat dan lebih cepat pulih. Stimulan akan memberimu dorongan energi yang kamu butuhkan sebelum olahraga. Makan es krim tidak akan memperparah pilek. Produk susu beku atau minuman dingin bisa membantu meredakan sakit tenggorokan dan memberimu kalori yang kamu butuhkan saat kamu malas masak atau menyantap makanan berat. Mencabut satu uban tidak akan membuat 2 atau lebih banyak uban tumbuh di tempat itu. Setiap folikel hanya bisa menumbuhkan 1 rambut. Rambut di sekitarnya tidak akan memutih sampai sel-selnya berhenti mengeluarkan pigmen. Jika kamu ingin menghilangkan uban, gunakan gunting dengan hati-hati. Mencabutnya bisa menimbulkan trauma besar untuk folikelmu. Cara termudah untuk mengetahui apakah kamu mutan adalah dengan menyatukan kelingking dan jempol.
Jika otot kecil panjang tidak muncul di dalam pergelangan tangan, berarti kamu memiliki mutasi. Kamu termasuk 15% populasi dunia yang tidak punya otot yang membantu leluhurmu berayun dari satu dahan ke dahan lain. Itu hilang sebagai bagian dari evolusi dalam sebagian manusia. Karena memproduksi unsur tak berguna ini, sekarang sungguh buang-buang energi.